semua, perkenalkan nama saya Grace Evelyn Lagan dengan NIM 11S23043. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan praktikum kecerdasan buatan dengan topik agent dan profesional logic. Nah, di mana pada praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar dan arsitektur knowledge based agent, menerapkan representasi pengetahuan menggunakan logika proposisi sederhana, mengimplementasikan lingkungan Wumpus Word dalam bahasa pemrograman Python, membangun agent cerdas yang dapat melakukan inferensi atau penarikan kesimpulan untuk mengambil keputusan yang aman, lalu menggunakan mekanisme TEL dan AS untuk berinteraksi dengan knowledge base atau KB. Di sini ada dasar teorinya, lalu alat dan bahan yang digunakan selama mengerjakan praktikum tersebut. Lalu di sini ada langkah-langkah praktikum, di mana langkah pertama membuat lingkungan Wumpus Word atau dengan nama filenya itu environment environment. Lalu di sini ada langkah kedua membuat knowledge base dan agent. Lalu yang ketiga itu menjalankan program, yang dimana ini adalah output dari kode program yang sudah kita buat. Nah, saya langsung menjelaskan tugas dari praktikum kecerdasan buatan tersebut. Nah, yang pertama itu memodifikasi aturan inferensi, di mana saat ini agent hanya menyimpulkan kotak aman jika tidak ada brace atau stage. Modifikasi metode proses percept dan update set square untuk menangani kasus ketika agent merasakan breeze atau stand, di mana tantangannya itu jika agent kemudian mengunjungi salah satu tetangga, misalnya koordinat 1,1 dan tahu itu aman, maka negasi P11. Ia dapat menggunakan inferensi disjunctive syllogism untuk mempersempit kemungkinan. Nah, di sini saya sudah membuatkannya untuk memodifikasinya. Saya akan langsung menjelaskan pada piece code saya. Nah, di sini dibuka dulu di cerdan. Nah, di sini saya membuatnya terpisah-pisah biar lebih saya mengerti bahwa oh di sini saya memodifikasi. Kalau saya buat di satu file eh, cukup membingungkan dan mungkin kurang nampak perubahan di mana dimodifikasinya. Jadi saya buat di sini eh, terpisah-pisah, namun untuk agent dan environment-nya ini pada akhirnya saya ubah setelah dimodifikasi jadi satu file. Namun sebelumnya itu saya buat langkah-langkahnya itu saya pisah-pisah. Oke, kita menjelaskan yang tugas pertama. Di sini adalah modifikasi inferensi brace dan state. Nah, di sini eh, ada class knowledge, di mana di sini adalah bagian yang digunakan untuk menambahkan pengetahuan baru ke KB, ke knowledge base. Misalnya ketika agent tahu tidak ada brace, ia menambahkan fakta eh, negasi P21, tidak ada PIT di 21 gitu. Lalu di sini kita menggunakan ada if, di sini ada if. Di if percept ini jika agent merasakan brace di kotak X, Y, ia menandai semua kotak tetangganya sebagai kemungkinan pit di sekitar. Lalu di sini ada else. Di else ini sebaliknya jika tidak ada breeze, maka semua kotak di sekitar pasti tidak ada pit. Ditulis negasi AX AY. Oke, di mana di sini jika eh, terdeteksi, maka jika agent jika agent mencium bau busuk atau stand, ia tahu bahwa di sekitar ada kemungkinan wumpus. Kalau tidak ada stand, ada semua tetangga ditandai dengan negasi W X, Y. Oke, negasi W X, Y. Lalu di sini ada update safe square. Di sini
Agent melakukan inferensi untuk mencari kotak yang aman. Yang artinya kalau agent, maka di sini kita menggunakan if, maka dibilang di sini if self KB ask, ini if self KB ask, yang artinya kalau agent tahu tidak ada pit dan tidak ada wumpus di suatu kotak, maka kotak itu disimpulkan aman dikunjungi, maka print inferensi aman. Lalu, itu adalah hasil modifikasi yang saya buat untuk tugas pertama. Kita bisa tarik kesimpulan yang dimana agent berhasil menalar kondisi lingkungan. Ada breeze yang artinya hati-hati, mungkin ada pit. Tidak ada breeze, aman dari pit. Ada stand, mungkin ada wumpus. Tidak ada stand, aman dari wumpus. Dengan logika ini, agent bisa menentukan langkah aman berikutnya. Nah, kita ke tugas kedua, yaitu eh, implementasi aksi menembak, di mana tambahkan logika bagi agent untuk menembakkan panah jika ia yakin di mana posisi wumpus. Di sini juga saya sudah buatkan kodenya, maka akan saya langsung jelaskan. Sebelumnya itu tadi ini adalah eh, hasil atau output dari tugas yang pertama, yaitu lingkungan mengumpus Word 4 kali 4 dibuat, lalu mengumpus di 1,3, emas di 2,3, pit di 3,1, 3,3, 4,4. Langkah pertama, tidak ada breeze, maka TL menambahkan fakta negasi P12 ke KB, TL menambahkan fakta negasi P21 ke KB. Begitu sampai selanjutnya. Lalu, oke, kita akan menjelaskan langsung ke Discord. Itu yang tugas kedua. Pada tugas yang kedua ini ada dua yang kita modifikasi, yaitu eh, file agent, dan file environment. Di mana di sini ada file environment dulu yang kita jelaskan. Di sini terdapat dev shoot. Ini yang kita tambahkan. Di dev shoot ini fungsi ini dipanggil ketika agent menembak. Agent menembak kalau wumpus benar-benar di posisi yang ditembak, maka wumpus dihapus dari dunia. Atau self wumpus post sama dengan non, dan agent mendengar suara scream sebagai tanda keberhasilan. Lalu di sini kita menjelaskan di file agent. Di sini ada kita tambahkan tadi dev ASUS ya, pada environment ini. Lalu di sini ada self has a row, atribut untuk menandakan agent hanya punya satu panah. Agent hanya punya satu panah. Lalu di dev shoot at ini, di sini agent menembak ke posisi target. Jika umpus kena, maka hasilnya akan true. Dan agent menandai lokasi tersebut aman, yaitu negasi W, X, Y. Lalu if result. Di sini setelah menembak dan mengenai uh, umpus, agent menambahkan fakta ke KB bahwa di lokasi itu tidak ada lagi umpus. Oke. Lalu di sini ada possible. Possible sama dengan F for if F. Di sini agent mencari fakta kemungkinan posisi wumpus dari KB, yaitu ada di sini W dalam kurung X, Y. Kalau hanya satu kemungkinan, berarti agent yakin dan menembak ke sana. Adapun kesimpulan untuk tugas yang kedua adalah agent kini tidak hanya bisa mengenali bahaya, tetapi juga mengambil tindakan logis untuk menghilangkan ancaman dari wumpus. Yang pertama, agent tidak menembak sembarangan, hanya saat sudah yakin. Lalu yang kedua, setelah wumpus mati, area di sekitar menjadi aman. Kita akan coba langsung run. Kita coba run pada bagian tugas kedua. Nah, di sini simulasi menembak tel menambahkan fakta negasi W21 ke KB, lalu menambahkan fakta negasi 12 ke KB. Lalu kita langsung lanjut ke tugas yang ketiga. Di mana tugas yang ketiga ini eh, mencari emas dan keluar. Di mana kita disuruh untuk mengembangkan logika agent agar memiliki
tujuan akhir, di mana jika agent merasakan glitter, ia harus melakukan aksi grab gold dan menyimpan status hash gold sebagai yang true. Yang kedua, setelah mendapatkan emas, tujuan agent berubah menjadi kembali ke kota 1,1 untuk keluar dari gua. Lalu implementasi algoritma pencarian jalur sederhana, misalnya menelusuri kembali atau visit squares, untuk kembali ke 1,1 melalui jalur aman yang sudah diketahui. Saya akan langsung jelaskan pada Discord. Nah, di sini tugas 3 di sini kita ini adalah yang baru ditambahkan, di mana eh di self has gold sama dengan false ini variabel baru untuk menandakan apakah agent sudah membawa emas atau belum. Maka dia sama dengan false. Lalu di sini ada if percept glitter. Di sini if percept glitter ini di sini jika persepsi glitter muncul, agent langsung mengambil emas dan dengan memanggil grab gold. Lalu di sini ada def grab gold. Di sini fungsi grab gold untuk menandakan bahwa emas telah diambil dan menghapus posisi emas dari dunia. Atau gold pos sama dengan none. Yang artinya jika emasnya sudah diambil oleh user, maka posisi emasnya itu sudah diambil oleh dunia dan posisinya posisi yang emas tempatikan itu menjadi kosong. Lalu di sini ada def backtrack to start. Di sini setelah emas start berarti dia kembali. Setelah emas diambil, agent menggunakan reward jalur path history, di mana jalur yang sudah dilewati dia sebelumnya itu akan dijalani dia lagi untuk menelusuri kembali jalan pulang ke titik awal. Adapun kesimpulan untuk praktikum yang ketiga ini adalah agent berhasil mencapai tujuan akhirnya, mengenali kilau emas atau glitter, mengambil emas dengan fungsi grab gold, lalu kembali ke posisi awal yaitu koordinat 1,1 dengan aman menggunakan jejak langkah yang sudah disimpan. Agent kini bisa menyelesaikan misi penuh, yaitu menghindari bahaya, menembak wumpus, mengambil emas, dan keluar dari gua dengan selamat. Adapun kesimpulan, adapun cara kerja dari kode keseluruhannya adalah agent membaca persepsi dari lingkungan. Lalu fakta diambil di knowledge base melalui operasi TEL. Agent melakukan inference jika ada breach, semua tetangga aman dari pit. Jika breach ada, tetangga diberi tanda P, tanda tanya. Kemungkinan ada pit. Jika tidak ada stand, semua tetangga aman dari wumpus. Tidak ada stand, tetangga diberi tanda W, tanda tanya. Jika hanya satu kemungkinan lokasi W muncul, agent yakin wumpus ada di sana dan menembak. Itu ada tugas kedua tadi. Lalu jika glitter muncul, agent mengambil emas dan menelusuri jalur aman kembali ke awal, yaitu tugas 3. Adapun kenalannya adalah inferensi kompleks seperti disjunctive syllogism. Sulit diimplementasikan penuh tanpa logic solver. Ya, yang kedua, pemilihan jalur kembali perlu menyimpan path history manual. Kesimpulan dari keseluruhan praktikum ini adalah agent berhasil menerapkan konsep knowledge base dengan menggunakan operasi TEL untuk menambahkan fakta baru dari persepsi lingkungan dan AS untuk memeriksa serta menarik kesimpulan dari fakta yang sudah diketahui. Yang kedua, melalui inferensi logika proporsional, agent dapat menalar kondisi lingkungan. Jika tidak ada breach, atau state, agent menyimpulkan area sekitar aman. Jika ada, agent menandai kemungkinan lokasi pit atau wumpus. Pengetahuan yang disimpan dalam knowledge base digunakan untuk menentukan langkah awal, menembak wumpus dengan pasti, dan mengambil emas ketika ditemukan. Setelah berhasil menembak wumpus dan menemukan emas, agent menelusuri jalan aman kembali ke titik awal dan keluar dari gua dengan selamat. Sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan pada praktikum kecerdasan buatan tersebut. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.